يضلل فلا Ya. إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kita lanjutkan Ar-Rahman Rabi awal Al-Arbaun Al-Arbaun 44 Kasratu mautil fajiran, banyaknya mati mendadak, tidak sakit lama, akan mungkin tanpa sakit. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yarf dan Nabi beliau Nabi, artinya ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna min amaratis saati an yadhara mautul fajr. Termasuk tanda-tanda kiamat munculnya mati cepat, mati mendadak, tiba-tiba mati. Wa hadza amrun musyahadun fi hadza zaman, dan ada musyahad, disaksikan, terbukti, banyak orang menyaksikan haitsu kathura fin nasi mautul jah. Jadi banyak orang-orang yang mati mendadak. Fatara rajula sahihan, Mu'afan, lihat orang sehat, tidak sakit sama sekali, semuanya mutu fajratan dan meninggal hidup. Mola mari mangan ambil aku, tapi sarapan dengan kita. Kayak kita dulu sebelum ke Ambon, sebelum ke Ambon yang panggil kita pimpinan Jakarta. kita makan, seperti saya beberapa. Buat Ditemani makan, biasanya cuma kirim makan, tidak dapat ditemani makan. Meninggal. Jelas meninggal. Kita kaget. banyak yang kita dengar. Banyaknya orang yang meninggal. Corona ini masuk ke mendadak. Ya semi mendadak. Tiba-tiba kan ada yang cepat. Ya. Itu masuk mendadak. Ada itu tua sakit, sembuh lagi, sakit, sembuh lagi. Jadi Ditanya pripun, Mbah? pokoknya sehat waktu Wah, sakit. Sehatnya orang tua kan gitu. Ya ada masuk angin, ada ini, ada itu. Itu dikatakan tidak mudah, tapi mudah tiba-tiba masuk rumah sakit sekali langsung nih. Baik. Wa ada ma yusammihi nasu fil waqtil hadiri bi sakdah al-qalbiyah. Ya, apa? Serangan jantung. Qalbiyah itu jantung, sakdah itu berhenti kan. Berarti mudah. Jantung koroner, masalahnya duduk, orang Jawa. Ya, pokoknya mati itu jantung kan mati mendadak, semuanya jantung. Jadi jantung. Baik, orang jantung kan gitu. Kalau bisa
tahu jantung jangan ngoyo. Teman tuh ngoyo mengantarkan istrinya mati langsung. Tidak boleh sebenarnya. Kalau sudah berjantung tidak boleh. Dan kembali yang jelas banyak. Fa'alal aqili an yatanabbaha li nafsihi. Orang yang waras, yang normal, yang berakal, hendaknya perhatian terhadap dirinya. Jangan-jangan mati mendadak itu. Jadi semuanya yang sehat pikirannya, jangan-jangan mati mendadak. Jangan nanti besok, nanti aja besok ada jangan. Kebaikan jangan ditunda. Jangan-jangan mati mendadak. Jangan-jangan sholat malam ini sholat yang terakhir. Kemarin apalagi ya. Jangan-jangan malam ini sholat terakhir. Besok sholat pagimu mungkin. Maka masa nasihat kalau kamu ibadah, pikirkan mati besok. Sehingga ibadahnya itu rajin cuma kalau kerja, jangan pikir mati besok. Panjang umur, mungkin hidup selama. Jadi kerjanya semangat. Kalau mau kerja, pikirannya mati. Ada paling mati tak dibawa. Benar dan juga tapi akan membuat orang lemah. Mau sholat pikirannya. Suwe mati sampai ini wayak si'a dan kembali wayak tuba ilallah taubat kepada Allah. Jadi kita perhatikan segera taubat kalau punya kesalahan apa. Tadi jangan-jangan mati mendadak. Qabla mufaja'atil mauti, sebelum datangnya kematian yang mendadak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang Imam Bukhari pernah menasihat iktani fil faraghi tadil rukui, gunakan waktu longgar dengan banyak rukuk, banyak sholat. Gunakan waktu longgar untuk memperbanyak rukuk. Fa'asa an yakuna mautuka baghtatan. Bisa saja kematian itu mendadak. Jadi gunakan waktu longgar untuk memperbanyak rukuk. Bisa saja matimu itu mendadak. Kam sahihin atau kamin sahihin. Kam sahihin, berapa banyak yang sehat. Ro'ay itu min aku lihat. Dia cerita pernah ada orang-orang berapa banyak aku lihat orang yang tanpa sakit dahabat nafsuhu as-salihatu, pergi jiwanya yang sehat fatatan begitu saja, tanpa apa-apa, tanpa sakit, tanpa sempat berwasi sampai bingung. Ini kenapa kok mati? Qala Ibnu Hajar mengatakan wa kana minal ajalibi annahu huwa wa qala. Yang aneh, hal itu terjadi padanya. Imam Bukhari habis ngomong itu mati mendadak. Ayat Bukhari dalika au qariban minhu, dekat Di situ mati atau dekat gitu. habis langsung mati ngomong itu. Nasihat itu langsung mati. Nasihat Imam Bukhari, ternyata yang nasihat Imam Bukhari Juga langsung meninggal. jangan takut nanti ngomong gitu, nanti jangan-jangan saya meninggal juga. Jangan, tetap saja nasihatin. Yang mati mendadak, ya nasihatkan Untuk diri sendiri dan orang lah. Karena untuk pribadi kan. asli untuk nasihat kan itu loh.
Jadi hati-hati. Pada nanti yang mati mendadak itu yang pada pokok menasihati diri saya sendiri. Baik, Allahu a'lam. Misal wal arbaun. Nah, wuku tanakuri bainan nas. Tidak saling mengenal antara manusia. Jadi saling acuh, tak acuh. Jadi nggak ada perhatian. Jadi saling acuh tak acuh di antara manusia. Jadi hidup sendiri. Itu ciri kiamat juga. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anisa'ah, tentang kiamat. Faqala ilmuha inda rabbi, ilmunya kapan waktunya di sisi Rabbku, hanya Allah yang ngerti. Jadi waktunya kiamat hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak mengerti waktunya kecuali dia. Ilmunya di sisi Rabbku dan tidak mengetahuinya waktunya kecuali dia. Walakin ukhbirukum bimasyaritiha, tapi aku akan kalian akan kutunjukkan, aku beri kabar tanda-tandanya. Wa ma yakunu baina yadayha, apa yang terjadi sebelumnya. Inna baina yadayha fitnatan wa harjan. Sebelum kiamat ada fitnah, enggak jelas, repot, kacau. Wa harjan, dan harj. Qalu ya Rasulullah al fitnatu qad arafnaha. Wahai Rasulullah, fitnah itu kami paham, kacau itu paham. Nah, harj itu apa sih? Ini menunjukkan kadang-kadang orang Arab sendiri enggak ngerti. Sebagian enggak ngerti, sebagian ngerti. Ini Hatta Ibnu Abbas ketika menerjemahkan Fatirus sama, Fatir itu apa sih? Dia setelah pergi ke kampung lihat orang geger rebutan sumur. Ya, ana fatartuhu, aku yang membuat pertama, ana fatartuhu. Jadi Fatir itu membuat pertama. Tidak ada sebelumnya. Allah itu membuat manusia pertama. Ya, ini Fatir. Intinya orang Arab kadang-kadang juga sebagian bahasa mereka juga nggak ngerti, apa di lingkungan itu nggak dipakai. Seperti ini mereka tanya haraj itu apa sih? Ini. Qala bilisanil habasyah. Kalau orang Habasah menyebut al-qatlu, jadi al-qatlu pembunuhan. Wa yulqa bainan nasi atana kuru, diberikan kepada manusia di antara atana kuru, saling acuh tak acuh. Jadi enggak pikiran. Tetangganya lapar ya enggak ngerti. Tetangganya kecelakaan ya enggak ngerti. Tetangganya mati enggak ngerti. Tetangganya punya hajat enggak ngerti. Jadi tanakur, acuh tak acuh, egois. Fala yakadu ahadun an ya'rifa ahadan. Hampir-hampir orang itu nggak kenal siapa-siapa. Jadi kenalannya dikit sekali itu. Ya sebabnya ya mungkin banyak. Di antara sebab utama adalah memang materi. Entah mau mencari materi atau main-main materi. HP itu kan buat nggak kenal toh. Jadi di bis itu orang duduk HP itu sebelah itu nggak kenal sekarang. Zaman dulu mesti kenal.
Rumahnya mana? Nanti ngobrol kan nganggur. Rumahnya mana? Ngobrol-ngobrol lah. Sekarang tidak ngobrol dah. Enset. Sebelahnya gitu. Dan bahkan kadang satu keluarga ziarah ke orang tua main HP sendiri-sendiri. Sampai ada orang tua yang ngasih gantungan itu di depan. Kalau mau berkunjung ke saya, HP-nya taruh situ, nanti pulang di bawah. Mau nemui saya atau mau main-main HP gitu. Kadang ada sebagian orang tua seperti itu. Ya kalau nggak mau nemui tidak apa-apa, nggak usah kesini. Ya. Jadi ada yang sampai seperti orang tua, biar anaknya kembali ngobrol dengan yang lainnya. Ini. Atau sebab yang lainnya yang jelas orang saling tidak mengenal. Fabuku tanakuri ingda kasratil fitani wal mihani wa kasratul qitali bainan wa kasratil qitali bainan nas. Terjadinya itu kapan? Ketika fitnah banyak. Jadi banyak masalah itu, nanti jangan-jangan saya kesana dikira ini, jangan-jangan saling antaranya itu banyak fitnah masalah. Jadi saya kesana dikira nanti nggak mau milih pemilihan kepala desa itu loh. Kita akan mau kesana nanti dikira milih sana. Jadi teman-teman jadi nggak akur gitu. Akhirnya nggak jadi kesana. Akhirnya kan lama-lama nggak kenal. Intinya mungkin karena itu. Jadi antara sebabnya seperti itu. Karena apa? Karena banyak fitnah. Resiko gitu loh. Walmihan sama ujian. Jadi benar-benar diuji. Yang tua mendatangi yang muda. Ujian benar kita ya. Kan orang Jawa kan tuwek. Wong tuwek gak gelem teko. Orang Jawa itu yang muda yang enggak datang. Yang tua enggak datang. Yang muda enggak datang, yang tua enggak mau datang. Oh, aku lebih tua kok. Ada yang seperti itu. Itu mihan, itu ujian juga. Kita itu tradisi ya tradisi, tapi jangan berlebihan gitu loh. Ya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau pihak yang muda nggak datang, yang tua harus datang menasihati. Mudah-mudahan nanti lain kali datang segera. Yang muda malu kan. Oh, lama-lama kan malu kadang-kadang. Bagus sih intinya. Pokoknya banyak masalah. Wa kasratil qitali bainas, banyaknya pembunuhan. Akhirnya saling nggak kenal. Gara-gara apa? Pembunuhan tadi akhirnya saling nggak kenal. Ya takut. Nanti kenal pulang dikira temannya. Kalau banyak pembunuhan kan gitu. Mau keluar mau pergi ke teman tuh nanti jangan-jangan kalau temannya mati kita habis ke situ tuh langsung dituduh kan. Semuanya kalau banyak pembunuhan nanti orang takut. Mesti ada orang mati pun dibiarkan kadang nggak dirawat, takut dituduh membunuh, apalagi kecelakaan lalu lintas. Pernah bahkan Magetan dulu rame ada sidang terbuka. Jadi gara-gara seperti itu fitnah gitu. Jadi orang sampai parah gitu, saking takutnya. Jadi nolong orang tidak mau, dekat orang tidak mau. Ini. Wahinama tastauli al-madatu 'alan nas. Dan juga tatkala tastauli menguasai al-madatu materi 'alan nas. Materialistis. Orang kalau sudah pikirannya dunia saja, itu tidak mau ngobrol, nggak mau kenal, nggak mau ziarah. Apa? Time is money katanya. Time is money. Waktu duit katanya. Jadi akhirnya saling tidak mengenal. Wa ya'malu kullun minhum li hududi nafsihi. Masing-masing beramal untuk keuntungan diri sendiri. Haddun. Jadi apa-apa itu berdasarkan keuntungan. Enggak ada keuntungan enggak gitu.
ghaira muktarisin bimasalihil akhirin, enggak mau perhatian kebaikan orang lain. Jadi kepentingan orang enggak diperhatikan, yang penting saya. Yang penting dirinya. Jadi kadang kalau sesat, salah jalan enggak beritahu orang, ini kalau salah, enggak diam aja. Karena orang yang penting diri sendiri. Yang penting dirinya selamat, dirinya enak, gitu aja. Tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Wala bihukukihim, hak orang lain juga enggak diperhatikan. Hak orang lain contohnya tadi, sakit dijenguk, minta nasihat dinasihati, atau yang lainnya, hak-hak seperti itu. Fatantashiru al-ananiyah apa itu? Baghidah. Al-ananiyatu al-baghidah. Anania, ana saya, egois. Jadi pokoknya kepentingan pribadi, egois, ana. Baghidah. Dan tersebarlah saling membenci. Karena kalau masing-masing mengunggulkan dirinya, nanti berebutan. Akhirnya saling membenci. Dan repot-repot kalau masalah dakwah, masalah masjid gitu. Masalah dunia mending, kadang masalah dakwah itu gitu, rebutan. Ini termasuk musibah. Jadi saling benci, egois, masalah dakwah. Masalah dunia masih mending, ya tidak boleh. Kita itu dunia akhirat harus baik, enggak sembarangan. Ini wa yahyal insanu fi nitaqi ahwa'i wa syahawatihi. Orang hidup fi nitaq, dalam bingkai, dalam kisaran hawa nafsu dan syahwat. Hidupnya dengan hawa nafsu dan syahwat. Ya, enggak memperhatikan yang lainnya. Ini. Fala takunu hunaka qayyimun akhlaqiyah. Tidak ada akhlak di sana. Jadi kadang orang akhlaknya sudah mulai kacau gitu. Ya'rifu ba'dun nasi biya ba'dun, yang untuk saling mengenal. Jadi enggak ngerti. Enggak ada ciri family, enggak ada ciri muslim, sudah. Pokoknya repot gitu loh. Ketemu di jalan tuh muslim enggak tuh bingung sudah. Karena tanakur ya. Istilahnya kurang perhatian memang, egois. Sampai yang siapa yang Kapolri apa siapa itu? Tiko apa Kiko itu? Kiko apa Kiki itu? Ada yang tahu Kapolrinya siapa namanya? Ini muslim enggak? No, habis haji tanya muslim atau enggak? Ini habis umroh haji. Kiko, Tito ya. Kita bisa saling curiga, saling jangan-jangan itu kelompok mana, dari kelompok mana dia ya. Intinya apalagi penguasa itu mengatakan perkataan yang kacau kadang ya. Pemimpin dulu. Itu bukan karena apa sebenarnya, memang nggak ngerti agama memang aslinya. Jadi akhirnya ngomongnya ya kacau. Jangankan pemimpin yang bukan agama, pemimpin agamanya kewacau itu siapa itu? Rame kemarin menteri agama ngomong apa itu. Intinya demikianlah, banyak kekacauan. Tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mengenal, itu tidak ada, sulit gitu. Karena orang sudah kehilangan akhlak Islamnya. Apalagi di daerah yang nggak sholat gitu, tambah parah lagi. Kalau sekedar nggak nikah dua nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu loh. Kita masih mengenal muslim, gara-gara istri satu nggak apa-apa. Saya itu ada yang gitu. Kalau masyarakat nikahnya satu-satu, muslim nggak sih orang-orang ini? Ada yang gitu. Nggak, kita masih bisa mengenal. Yang penting masih sholat dan lain sebagainya. Ini.
Jadi ada cirinya kalau bisa tuh. Cirinya mungkin salam. Leo sekarang yang salam jarang sekali kok. Jadi ciri itu sudah nggak didapatkan, akhirnya sama seperti nggak kenal gitu. Kalau salam kan nanti saling mengenal. Taib. Wala yakunu hunaka minal ukhuwah al-imaniyah. Tidak ada persaudaraan iman. Ini jadi muslim rebutan biasa. Rebutan apa bisnis, rebutan apa saja. Ini. Ma yaj'aluhum yatalaqqawna 'alal hubbi fillah. Tidak ada iman yang membuat mereka kalau ketemu itu saling mencintai karena Allah. Tidak ada. Jadi kalau ada bisnis kepentingan orang nemui orang. Kadang-kadang gitu. Ke masjid itu loh. Kalau ada kepentingan ke masjid, mau ketemu fulan gitu. Sampai seperti itu. Pengajian mungkin ya, itu rajin ngaji ke sana, hari datang. Atau yang lainnya, yang jelas demikianlah manusia. Seharusnya ketemu itu benar-benar saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Rata-rata karena dunia. Ada kepentingan nemui. Taib wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Jadi bertemu atas saling menolong dalam ketakwaan, bukan bertemu sekedar bisnis saja, urusan kerja, urusan yang enggak. Tapi hendaknya karena fillah. Yang termasuk nanti bagus dinaungi orang yang fillah itu enggak bisnis, enggak apa. Menemui teman itu enggak ada bisnis. Imam murni menemui teman. Sekali lagi murni menemui teman. Rawat Tabrani an Muhammad ibni Sauqah. Wallahu alam itu Sauqah atau Sauqah. Ataitu Nu'aima ibna Abi Hindin. Aku menemui Nu'aim bin Abu Hindin. Ini. Fa akhraja ilaiha sahifatan. Nu'aim mengeluarkan lembaran. Faida fiha, ternyata di situ min Abi Ubaidah ibn Jarrah wa Mu'ad ibn Jabal ila Umar ibn Khattab. Arsip lah. Arsip dulu nggak digandakan yo, arsipnya satu aja. Bahkan zaman Indonesia dulu ya satu-satu aja, di Belanda sana katanya. Sebagian arsipan gitu ya. Tidak digandakan, ini disimpan oleh Nu'aim ini. Ada arsip gitu. Ternyata surat dari Abu Ubaidah dan Mu'ad kepada Umar bin Khattab. Abu Ubaidah dan Mu'ad tugas di mana-mana, Madinah Umar bin Khattab. Salamun alaik. Ini menunjukkan kita kemarin adab salam itu boleh nakirah, boleh mufrad. Salam itu nakirah, alaik itu mufrad. Boleh salamun alaikum boleh, assalamu alaik boleh, assalamu alaikum boleh. Semuanya boleh nakirah. Dalam kisahnya Ibrahim, salamun qaumum mungkarun. Ini termasuk contohnya. Salamun alaik. Fadzakarul kitab wa fihi, kemudian disebutkan kitabnya isinya apa. Kemudian wa inna kunna natahaddatsu, kami bercakap-cakap. Anna amra hadil ummati, urusan umat ini fi akhir zamaniha, akhir zaman sayarji'u ila an yakunu. Jadi umat ini menjadi ikhwanan alaniyati a'da as-sarirati. Jadi kaum muslimin umat ini menjadi saudara kelihatannya, musuh dalam hati. Ya, termasuk apa? Akhir umat ini nanti seperti itu, kelihatannya akur, tapi sebenarnya saling memusuhi.
Ini. Sumadzakara jawab Umar. Kemudian dalam surat itu juga ada jawaban Umar gimana. Jadi umat ini nanti akan kelihatannya akur tapi hatinya saling membenci, nggak suka gitu. Umar menjawab lahuma kepada keduanya, kepada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Wa fi jawaban Umar wa katabtuma tuhaddirani, kalian menulis mengingatkan aku anna amra hadil ummati, perkara umat ini akhirnya sayarji'u fi akhir zamannya, kembali ke akhir zamannya ila an yakunu ikhwanal alaniyah, bersaudara itu kelihatannya saja. Ada as-sarirah, permusuhan dalam hati, yang tersembunyi musuh gitu loh. Walastum biulaik, kalian tuh bukan itu. Jadi para sahabat itu memang sangat khawatir jangan-jangan terjerumus dalam larangan ini dan itu. Dan bagus kita tuh harus khawatir jangan-jangan kita itu orang-orang jelek gitu loh, orang munafik, orang yang lainnya. Kita harus khawatir, jangan terlalu pede. Kita harus harap-harap, cemas lah, khawatir jangan-jangan amal kita nggak diterima. Mereka tuh khawatir jangan-jangan kita ini termasuk itu ini. Setelah Rasulullah meninggal jauh dari Rasulullah, oh kita itu mungkin persaudaraan yang dohir saja nih, batin kita ini. Jadi intinya apa? Bisa hati-hati dan lain sebagainya mungkin. Jadi peringatnya apa? Hati. Karena apa? Musuh gitu loh. Dalam hati itu benci gitu. Kalau benci karena hak enggak apa-apa. Jadi kita benci orang karena penguasa ngawurung, ketika dilengserkan kan kita ikut melengserkan, istilahnya gitu loh. Istilahnya kan ikut-ikutan, tak seneng toh. Ikut kelihatan menampakkan kebahagiaan gitu. Ya enggak apa-apa kalau gitu. Yang kenyataan ada, memang dalam luarnya baik tapi hatinya mungkin. Jadi di depan kita dukung kita, nanti kepepet tidak mau dukung kita. Ada orang yang cari selamat saja, dukung sana dukung sini. Kepala desanya siapa-siapa didukung, akrab sana akrab sini, aman. Tapi mereka itu kalian bukan termasuk itu. Walaysa hadza bizamani dzalika, sekarang itu belum, kata Umar. Wa dzalika zamanun tadharu fihi ar-raghbatu wa rahbatu. Takunu rahbatu ba'din nasi ila ba'din li solahi dunyahum. Ya, nanti muncul sekali rahbah, suka, senang, rakat, warahbah, dan tidak rakat, menjauh. Jadi kalau ini sudah nampak, takunu rahbata ba'din nasi, dan akur enggak akurnya manusia itu ila ba'din kepada yang lainnya li solahi dunyahum, karena kebaikan dunia. Ini karena kebaikan dunia. Akrab ya karena kebaikan dunia, enggak akrab juga keselamatan dunia. Pokoknya inginnya dunia. Itu barulah terjadi permusuhan dalam hati, meskipun di luarnya kelihatannya teman. Itu muncul ketika orang-orang memang perhitungannya materi. Ini zaman Umar belum mengatakan, belum muncul. Masih sedikit orang-orang yang berlomba-lomba dalam materi. Mereka masih takut ini. Sadisa wa arbaun 46 Audu ardil arabi muruja wa anhara. Aud kembalinya bumi Arab
murujan, ya ijo royo-royo lah, banyak tanaman. Jadi kembalinya murujan. Jadi Arab itu jadi subur, banyak tanaman hijau, wa anharo, banyak mata air, banyak sungai. Mungkin hujan, akhirnya banyak sungai, banyak tanaman tumbuh, baik ditanam orang atau tumbuh dengan sendiri. Ini. Wa minha anta'uda ardul arabi muruja wa anhara. Termasuk tanda kiamat anta'uda kembalinya bumi Arab murujan wa anhara, hijau, banyak tanaman, banyak tumbuhan dan juga banyak mata air, banyak sungai. Fabil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'udha ardul arabi murujan wa anharo. Tidak akan kita muncul atau datang kiamat, tegak kiamat sampai bumi Arab kembali hijau, banyak tanaman, wa anharo, banyak sungai. Fa bi hadzal hadisi dilalatun ala anna ardul arabi kanat muruja. Ini dalil bumi Arab dulu itu subur. Jadi subur. Bumi Arab subur. Kisah ini dawati ukulin kham. Itulah ayat. Akhirnya diganti dengan buah yang tidak enak dan sebagainya. Tadinya subur jadi enggak subur. Intinya Arab dari hadis ini dulunya subur. Ini makna wallahi kama kanat murujan wa anharo. Imam Nawawi mengatakan tadinya apa? Banyak tanaman dan banyak sungai. Maknahu, meskipun maknanya ini dibantah oleh para ulama nanti. Maknanya gini, Allah alam, anam yatrukunaha wa ya'riduna anha. Mereka enggak mau memperhatikan dan mengerjakannya. Jadi berpaling. Jadi subur enggak mau memanfaatkan. Fadabqa muhmalatan, maka nganggur. Jadi tanah nganggur. La tuzra'u, tidak ditanami. Wala tusqa min miyahiha. Moyah, air. Miyahiha. Jadi enggak disirami, enggak ditanami, enggak disirami. Wadhalika liqillatir rijal, karena sedikitnya laki-laki, wa kasratil huruf, banyaknya perang. Wa tarakumil fitani, bertumbuk-tumbuknya fitnah. Satu belum selesai datang masalah lainnya. Wa qurbis saati, karena dekatnya kiamat. Wa qilatul amal, sedikitnya orang berangan-angan ini. Itu wa adamil firagh lidzalika wal ihtimam, tidak ada perhatian terhadap hal tersebut. Jadi artinya apa? Imam Nawawi menafsirkan orang itu membiarkan begitu saja. Meskipun nanti dibantah. Seolah-olah kurang pas maknanya apa? Maknanya apa? Dibiarkan itu. Jadi makna di sini katanya dibiarkan. Akhirnya banyak itu tanaman itu karena dibiarkan. Ini enggak. Kalau digarap kan dibabati toh. Dibabati, ditanami, didangir gitu. Maksudnya Imam Nawawi menafsirkan kok bisa hijau? Karena banyak perang atau karena ini itu tidak diperhatikan. Jadi liar gitu. Karena liarlah dikatakan muruja. Itu menurut dia gitu Imam Nawawi.
Jadi nanti banyak perang gini, atau kadang-kadang mungkin karena kalau sekarang bukan karena perang dibiarkan karena apa? Biayanya mahal katanya ya, atau malas. Kerjaan tahan itu masya Allah berat sekali, belum tentu panen, capeknya jelas. Ini beliau berpendapat Imam Nawawi, kenapa kok banyak tanaman di Arab tidak dikerjakan, dibiarkan? Kan nanti ada hadis turun hujan toh. Meskipun tidak menumbuhkan ini itu, tidak menumbuhkan itu banyak hal memang tidak bisa digunakan, atau memang apa? Orang malas sehingga enggak menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat, adanya yang liar-liar saja. Jadi Imam Nawawi menafsirkan seperti itu. Kembali hijau itu kenapa? Orang-orang sibuk perang, orang-orang malas enggak ngerjakan sawahnya, sehingga rumputnya 1 tambah 11 jadi rata. Jadi dikatakan murujan gara-gara itu. Wallahu alam. Beliau mengatakan waladhi yadharuli, menurut aku kata Syekh sini, ana madzhaba ilaihi Nawawi, pendapatnya Imam Nawawi tersebut, madzhaba ilaihi Nawawi, apa yang Imam Nawawi berpendapat dengan hal itu rahimallah, fi syarhihi li hadzal hadis, sarah hadis terfihi nadharun, ada koreksi, perlu dipertimbangkan, enggak bisa diterima. Jadi kalau artinya hadis Rasulullah itu nanti orang-orang membiarkan ladang mereka sehingga tanaman banyak. Jadi banyak gara-gara itu, orang perang enggak memperhatikan itu, liar. Beliau mengatakan ini enggak pas, kurang pas. Fa inna ardal arabi ardun qahilatun. Arab itu qahilah, pasir gitu loh. Tanahnya sulit ditanami lah. Pasir kan sulit ditanami kan ya. Tanah pasir sulit, tanah liat yang mudah. Tanah padas sulit atau enggak tanah padas ini? Hah? Sulit buat ini. Tanah padas ini sulit enggak? Tanah kapur itu ditanami sulit enggak? Sulit. Arab itu tanahnya pasir, sulit ditanami. Syahihatul miyah, sedikit airnya, jadi cari air di sana sulit. Qalilatun nabat, jarang tumbuhan. Jadi meskipun nggak dibabat itu jarang tumbuhan. Ya kan tanahnya nggak subur. Jadi tidak ada tumbuhan liar gitu istilahnya. Tidak ada tumbuhan liar. Kalau kita dibiarkan kan mungkin masjid ini sebentar saja sudah masuk. Itu mungkin masuk semua pohon-pohon. Kalau mereka enggak. Jadi karena itu penafsiran Imam Nawawi kurang pas, dibiarkan terus jadi banyak tanaman enggak. Yang benar bukan seperti itu. Ini. Taib hatta gimana tadi? Mana sampai tadi? Ghalibu miyahiha minal abari wal amtor. Banyaknya air itu bukan sungai. Tapi kan tadi katanya banyak sungai. Tapi banyak karena sumur dan hujan. Faidatu rikat was tuhilaan enggak ahlu wastagholaan enggak ahluha mata zar'uha walam ta'ud murujan wa anharo. Kalau memang dibiarkan mati, tidak kembali banyak tanaman. Karena nggak seperti kita. Kalau kita kan kalau nggak dibabati segera subur. Kalau mereka enggak, karena dunianya tanahnya tidak subur. Jadi kurang pas penafsiran seperti itu. Jadi masuknya banyak tanaman gara-gara dibiarkan, sibuk jihad, sibuk yang lainnya sehingga liar gitu. Nah, itu kurang pas beliau mengatakan. Karena sana bukan seperti itu. Yang pas itu ya mungkin orang benar-benar bercocok tanam dan lain sebagainya. Wa dhahirul hadis yadullu ala anna biladal arabi sataksuru fihal miyahu. Zahir hadis nanti akan banyak air, sungai. Jadi kadang-kadang sumber itu kecil kan tidak bisa ngalir. Tapi nanti kalau sumber besar, banyak sumber, otomatis nanti banyak sungai.
hatta takunu anhara, sampai menjadi sungai. Fatam butuh bial nabatat, maka tumbuhlah dengan sungai-sungai tadi tumbuhan-tumbuhan. Ya diusahakan orang-orang nyiram-nyiram. Kalau ada sungai kan rajin toh. Kalau nggak ada sungai kita kan juga kerepotan. Ini. Fatakun murujan wahadaiku wagobat. Nanti jadi banyak tanaman, banyak kebun dan juga hutan. Nanti mungkin nggak hanya yang kecil yang tumbuh, yang besar pun tumbuh. Walidu yu'ayyidu hada annahu dhahara fi hadzal asri uyunun katsirah. Yang mendukung pendapat ini bahasanya bukan kok dibiarkan, bukan, adalah apa? Munculnya saat ini mata air yang banyak, entah di bor entah yang lainnya. Dulu tandus, ternyata setelah ditemukan air di bor akhirnya semuanya dapat air. Tafajjarat kal anhar, seperti sungai. Ya kalau bor itu yang besar gini kan seperti sungai itu jadinya kan. Ini. Wa qamat 'alaiha sira'atun katsirah, maka qamatnya apa? Karena sebab tadi pertanian yang besar, karena sumbernya banyak, pertanian besar, akhirnya suburlah, hijaulah tempat-tempat tersebut. Wasaykunu ma'ahbara bisadiku, dan terjadilah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Banyak sumur-sumur nanti akan subur semua. Faqad rawa Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Tabuk. Rasulullah pernah mengatakan ketika perang Tabuk, innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk. Jadi kalian besok akan ketemu sumber air di Tabuk. Ya Rasulullah itu sering mengatakan ini itu dan benar. Ini menguatkan imannya para sahabat. Abu Jahal besok mati di sini, mati di situ. Jadi kalau Rasulullah ngomong ini itu termasuk ini. Besok kita akan ketemu mata air di Tabuk. Itu perang Tabuk. Tinggal di sana lama 18 hari atau berapa gitu. Besok kita akan menemui mata air Tabuk. Insyaallah. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiya an-naharu, dan kalian enggak akan sampai kecuali sudah agak naik matahari, sudah agak duha gitu. Bukan pagi-pagi ketemu, enggak. Rasulullah mengabarkan seperti itu, dan nanti terjadi seperti itu. Faman jaa'a minkum fala yamassanna min ma'iha. Yang kalian datang duluan nanti jangan menyentuh. Sayan hatta atiya, sampai aku datang. Ya, Rasulullah berpesan besok kalian akan temuan mata air, jangan diapa-apakan sampai saya datang. Rawi bercerita, melanjutkan ceritanya, yaitu Mu'adz bin Jabal, faji'naha, maka paginya kami menemui tadi benar-benar ketemu mata air. Waqad sabaqona ilaiha rajulani, tapi di antara kita, jadi yang dinasihati Rasulullah itu datang, tapi orang lain sudah datang duluan. Mungkin gak dengar nasihat Rasulullah atau dengar, tapi ya ingin karena ada mata air pergi duluan gitu. Katanya besok akan ketemu mata air. Akhirnya dia nyari duluan, ketemu duluan dua orang. Wal ainu mislu syiraki. Jadi sumbernya seperti syirok, tali sendal kecil gini. Kelihatan sumbernya kecil. Tabidu bisyai'in min ma'an, mengalir air sedikit. Jadi ada sumber tapi kecil. Qala fasa'alahum Rasulullah. Rasulullah nanya dua orang tadi, kok bisa kecil gini itu? Al masastuma min ma'iha syai'an, kalian menyentuhnya ya?
Qala, duanya jawab iya na'am. Fasabbahu Rasulullah memarahinya. Wong kok ngeyel, jangan ya jangan. Rasulullah marah, menyalahkan orang tadi. Wa qala lahu ma sya'allah an yaqula, mengatakan ini itu. Ya mungkin bahasa kita pokoknya mengomel lah, bahasa kita ngomel. Ini taib diomeli oleh Rasulullah. Qala, akhirnya rawi melanjutkan ceritanya. Summa gharafu bi aidihim minal aini qalilan qalila. Akhirnya mereka ngambil dari tangannya dikit-dikit dikumpulkan. Hatta ijtama'a fi syai', dikumpulkan di wadah. Jadi yang sedikit tadi dicidui dikumpulkan. Ini. Qala, rawi melanjutkan lagi. Summa ghassala Rasulullah fihi yadaihi wa wajahu. Akhirnya dikumpulkan di wadah, digunakan untuk mencuci tangan Rasul dan wajah Rasulullah. Ini menunjukkan utama dakwah Rasulullah bercuci muka lah biar seger. Ini. Summa ada ufia. Kemudian setelah digunakan dikembalikan ke mata air tadi, sumber tadi, dibalikkan. Fajaratil ainu bima'in munhamir, tiba-tiba ngucur keras gitu, mungkin 1 dim gitu. Pokoknya tiba-tiba tadinya cuma kecil gini sumbernya jadi besar. Ini termasuk mukjizat Rasulullah. Aqala ghazirun, deras. Atas taskon nasu, orang-orang minum. Sumakala Rasulullah, yushiku ya mu'adu intolat bika hayatun. Ini ya Mu'ad, hampir-hampir, jangan-jangan kalau panjang umurmu kamu akan melihat di sini mulia jinanan, penuh dengan kebun. 1 gersang cuma, jadi banyak kebun karena mata air tadi. Jadi akhirnya dengan adanya mata air bukan ditinggalkan, tapi orang buat kebun wallahu alam. Sampai di sini dulu. Ke-47 nanti kita lanjutkan pada kesempatan mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.